Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi untuk kawan-kawan semua yang hadir di Latis YouTube ini. Dan terima kasih juga atas kehadirannya. Saya pembawa acaranya, Indra Bari Aden. Eh, Pembicaraan kemarin-kemarin itulah pola-pola yang telah dilakukan oleh Soeharto selama ini hingga menjauhnya masyarakat dari literasi, dari diskusi, hmm, dari diskusi, dari menulis, dan juga dari cara berpikirnya juga dibuat mampet hingga tidak ada kreativitas yang ada selama ini, termasuk juga para pemimpinnya. Karena apa? Karena mereka terlibat dalam wilayah yang dikuasai oleh Soeharto dan mereka terasikkan dalam dunia itu hingga mereka menjauhkan dunia baca, dunia diskusi, dan dunia tulis, hingga yang terjadi ya seperti yang sekarang kita alami ini, hingga kreativitas tidak muncul. Tapi untuk sisi pembangunan, untuk sisi itu memang itu sudah kewajiban mereka untuk mengadakan itu, dan masyarakat pun butuh itu, dan mereka tahu kebutuhan masyarakat tentang pembangunan itu harus ada dan dinyatakan langsung seperti itu. Dan itu suatu hal yang kewajaran menurut saya, bukan suatu hal yang berlebihan. Walau bagaimanapun, kewajiban pemerintah itu tadi, membangun secara fisik dan membenahi cara berpikir. Itu adalah tanggung jawab dan memperkuat budaya bangsa ini. Nah, sekarang pembicaraan kita pada saat ini adalah tentang uh, internal para elit yang selalu melihat bahwa diri mereka lah jadi pusat, menjadi jalannya sebuah sistem yang berlaku. Dan ini pun mereka selalu membuat yang baru. Jadi setelah pemerintah yang lama terganti, pemerintah yang baru membuat yang baru lagi. Inilah salah satu keruwetan menurut saya sih, keruwetan di bangsa ini ya. Kenapa? Karena bangsa ini adalah bangsa yang menganggap bahwa lawan politik dia adalah musuhnya. Lawan politik dia adalah sebuah yang wajib ditaklukkan atau dilumpuhkan. Seperti itu. Jadi bangsa ini pun dikreasikan antar anak bangsa aja tidak bisa damai. Apalagi dalam pemahaman terhadap teks kurang, terhadap bahasa juga kurang, terhadap penyampaian juga nggak bisa. Ya akhirnya yang ada emosi, karena itu tadi tidak ada kecerdasan dalam menilai segala sesuatu. Karena kecerdasan itu dimiliki oleh orang-orang masyarakat yang memiliki literasi, membaca buku, terus berdiskusi, menulis. Nah inilah yang harus dibiasakan dalam internal masyarakat bangsa ini, hingga melihat anak bangsa itu tapi dengan satu kondisi bahwa mereka melihat perbedaan itu adalah sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan di mana? Sebuah kebaikan karena di sana adanya kemunculan hal yang baru. Jadi aksi reaksi seperti itu. Aksi reaksi seperti itu. Nah, hasil dari dua ini maka muncul yang baru. Jadi seperti itu terus menerus di muka bumi ini. Tapi kita tidak pernah memahami. Kenapa? Karena kita ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Sesuatu yang menguasai. Itu aja. Ya, orang lain ingin menguasai, jadi harus membuat yang baru. Seperti itu. Jadi ingin bahwa cara mereka itu akan terbawa suatu saat nanti, hingga sampai ke atas, ke bawah-bawah mereka, generasi-generasi berikutnya. Seperti itu. Nah, tapi bila ini tidak disadari, bila ini tidak dianggap bukan sebuah kerusakan, maka ini akan terulang lagi. Seperti itu. Nah, jadi bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah merupakan suatu kebaikan, dan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. Satu itu. Yang kedua adalah bahwa membuat sebuah yang baru, seperti perpindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, Penajam, Pasir Putih, itu menurut saya sih suatu hal yang biasa saja. Karena kenapa? Karena itu memang harus dilakukan. Karena Jakarta sudah padat, banyaknya banjir, resapan air sudah berkurang, dan demikian juga pantai makin masuk ke dalam daratan. Dan itu juga buat pertimbangan yang biasa menurut saya.
Tapi yang harus kita lakukan ini adalah apa? Biar ini berlangsung nyaman, yaitu tadi. Uang itu jangan pinjam dari orang, buat uang sendiri, cetak uang sendiri. Kenapa kita takut lakukan itu? Kita ada modal privat. Bila emas sebagai jaminan untuk pencetakan uang, kita ada emas di situ. Seperti itu. Kenapa ini takut? Karena inflasi. Inflasi itu bukan sebab. Inflasi itu adalah cara pengaturan ekonomi hingga tidak menimbulkan inflasi. Berapa yang duit keluar di masyarakat, berapa yang ada di pemerintah. Ketika kelebihan ditarik, dan ketika kelebihan di pemerintah dibakar. Kan seperti itu polanya. Jadi sebenarnya suatu hal yang ngejelimut itu dibuat susah, jadi sulit untuk bergerak. Nah, karena kurangnya kreativitas tadi, kurangnya pemahaman terhadap apa yang sedang ada. Seperti itu. Nah, inilah akhirnya membuat kita jadi pinjam sana, pinjam sini. Ini yang membuat kita jadi ruwet sendiri. Kenapa? Karena kita pun membuat rupiah ini menjadi kuat. Kenapa nggak pelajari cara Habibie bagaimana menurunkan mata uang dari 17.600 menjadi 6.500 dalam waktu 2 bulan. Kenapa itu nggak dilihat lagi, dikoreksi lagi? Seperti itu. Kenapa kita nggak melihat ini sebagai bagian dari pembelajaran di masa Habibie? Ini harus kita lakukan. Jadi kita harus belajar pada orang-orang di masa lalu. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Kenapa kita tidak pernah mau melihat bahwa ini suatu kebaikan? Tapi yang dimunculkan selalu saya. Hingga akhirnya bangsa ini selalu bergelut dengan anak-anak bangsa sendiri. Karena kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ide mereka lebih bagus daripada yang sebelumnya. Padahal sejarah itu adalah untuk melangkah ke saat ini. Dan saat ini adalah pembelajaran saat ini untuk melangkah ke depan. Jadi semua tertutup dengan bagus. Seperti itu. Nah, di sisi yang lain, kita juga harus memahami sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini harus kita kuatkan dengan apa? Bahwa seluruh investasi yang ada di bangsa ini kita berikan pada anak-anak bangsa. Jangan diambil semua negara. Biarkan anak bangsa yang ngurus. Tapi dengan satu kondisi perjanjian yang ketat. Tapi harus diambil tindakan. Pengusaha-pengusaha yang nakal tutup, ambil alih kembali oleh negara, diambil lagi oleh negara. Dan mereka harus kena biaya charge karena apa? Melanggar perjanjian awal. Jangan orang luar yang ngurusin sumber daya alam bangsa ini. Akhirnya apa? Habis. Seperti itu. Karena mereka nggak mau tahu, mereka bayar, mereka ambil aja semuanya. Seperti itu. Nah, bila pihak swasta bangsa ini dimulai dan diberikan sebuah kewajiban untuk itu, ya sudah, berikan pada mereka. Saya rasa mereka udah ahli lah, udah mampu. Panggil pengusaha-pengusaha yang investasi di luar negeri, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Jika mereka melakukan sebuah koreksi terhadap batu bara, investasi di batu bara, nah mereka harus membuat perjanjian seperti pembangunan, penghijauan, terus bagaimana tidak merusak lingkungan, apa yang harus dilakukan untuk itu, nah, terus siapa aja yang terlibat di situ, masyarakat mana aja yang terlibat di situ, dan stop semua preman-premanisme di kalangan itu. Nah, ketika polisi wajib menjaga, ya berarti mereka bukan dibayar oleh ini, dan jangan ngambil uang sopir. Seperti itu, tekan di sini semua. Bila kita ingin merubah dari sekarang, jangan menunda-nunda lagi. Jadi berikan hak-hak SDA itu, sumber daya alam bangsa ini diberikan kepada anak bangsa, karena saya meyakini bahwa mereka pun telah mampu. Seperti itu. Berikan pengolahan ini pada anak bangsa dengan perjanjian-perjanjian yang ketat,
sehingga mereka sulit untuk bergerak melakukan sebuah hal yang nakal. Seperti itu. Nah, sumber daya alam, lalu apa lagi? UMKM. UMKM ini sangat-sangat mendukung. Kenapa mendukung? Karena mereka lah yang menguatkan ekonomi Indonesia dari semenjak reformasi hingga saat ini. Kenapa? Contohnya UMKM itu berhasil dengan contoh seperti ini, dengan uang naik dari hampir 15.000 waktu itu, tapi bangsa ini nggak terlalu terguncang. Kenapa? Karena basisnya UMKM itu kuat. Nah, pemerintah harus belajar bagaimana menurunkan mata uang ini menjadi 6.000, bahkan di bawahnya lagi. Kenapa kita sulit sekali untuk mempelajari sesuatu yang baik pada masa yang lalu? Bagaimana Habibie mendapatkan sebuah kebaikan? Bagaimana Habibie menurunkan mata uang rupiah sampai demikian kuat? Itu yang harus kita bicarakan. Jadi itu. Buat seperti itu. Itu satu. Jangan turunnya 500.000. Sudah permainan berarti di sini. Sudah ada permainan orang-orang tertentu. Biar rupiah tetap di level 12.000 atau 15.000, 13.000, 15.000. Nah, ini harus kita kuatkan. Jadi dengan apa? Itu tadi, perbanyak UMKM diperkuat kembali. Nah, kenapa COVID ada? Ini penilaian saya secara brutal aja. Maaf, bukan secara brutal, maksudnya menurut penilaian saya dari apa yang saya ketahui tentang tujuan dari COVID ini. Tujuan dari COVID ini adalah apa? Meredam negara-negara yang sudah mulai maju ke tingkat yang paling dasar kembali. Kenapa? Menghancurkan ekonomi. Hingga kebergantungan negara-negara di muka bumi pada beberapa kelompok yang memiliki akses uang yang besar. Seperti itu. Ini merupakan bagian dari proses mereka. Karena mereka ingin negara-negara yang sudah mulai bergerak ke arah kemajuan itu dipendam. Dan ekonomi mereka pun di-drop. Untuk apa? Untuk menghancurkan sistem yang sudah berjalan baik di dalam masyarakat bangsa. Nah, jadi kajian seperti itulah yang harus kita mulai. Apa tujuan COVID? Kenapa COVID ini ada? Gimana menghilangkannya? Apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Nah, lalu setelah uang, COVID, dan lalu kita bicara tentang sumber daya manusianya. Kualitas bangsa ini adalah kualitas bangsa yang baik. Kenapa saya bilang gitu? Karena sudah terbukti Malaysia maju karena siapa? Bangsa ini. Banyaknya orang dosen kita kirim ke Malaysia, SD, SMP, SMA juga, guru-guru kita kirim ke Malaysia. Hasilnya Malaysia maju. Tapi Indonesia tidak. Ya karena sistem pemerintah yang berkuasanya ketika itu memang merusak moral, merusak cara berpikir. Untuk demi apa? Demi kekuasaan dia. Seperti itu. Nah, tapi selain itu kita juga harus koreksi lagi. Kita harus bergerak maju lagi. Melalui apa? Research diperbanyak. Penelitian, baik teknologi, obat-obatan. Sekarang kebutuhan bangsa ini cuma satu. Apa? Menghilangkan penyakit yang ada di masyarakat. Seperti COVID. Nah, ini serangan ini akan ada lagi nantinya. Nah, makanya saya bilang persiapkan riset obat-obatan. Perkuat dengan itu. Lalu yang kedua apa? Perkuat riset tentang sosial, politik di bangsa ini. Lewat dengan Ipolexus Burhankam itu diperkuat kembali dengan riset-riset. Turunkan para ahli-ahli, buat kajian-kajian. Buat kajian-kajian yang mendalam. Karena apa?
Karena inilah yang dibutuhkan bangsa ini, kajian. Karena kita memang kurang sekali di sisi ini. Seperti itu. Ini udah banyak sekali. Kita sering memakai teori-teori orang barat daripada kita memakai teori bangsa ini. Makanya saya bilang bila ada yang teori-teori baru yang muncul di S2 dan S3 itu dimunculkan ke permukaan. Berikan kepada Dignas untuk memakai teori ini dalam kajian-kajian. Yang memberikan materi pada mahasiswa tentang teori-teori yang ada di bangsa ini. Apapun bentuk teori itu. Baik teknologi, apapun, budaya, sosial, politik, ekonomi. Harus dimunculkan. Berikan kesempatan pada para ahli ini untuk juga memberikan peranan mereka. Tarik mereka ke dalam dunia kampus. Karena yang harus kita benahi ini adalah sumber daya alam manusianya. Kenapa? Ya kita lihat sekarang ini. Tujuan politik itu cuma uang dan kekuasaan. Bukan karena untuk membenahi bangsa ini. Ini jujur aja. Ini bukan rahasia umum. Ya sudah rahasia umum lah. Ini seperti itu. Tujuan politik itu hanya satu, harta dan kekuasaan. Lain itu nggak ada. Nah ini harus kita mulai. Benahi sistem ini. Kesadaran dalam berpolitik itu karena kita ingin sama-sama membangun bangsa ini. Seperti itu teman-teman semua. Nah SDA ini harus dimunculkan, diangkat. Seperti itu. Ada kegiatan gini, ada kegiatan agenda budaya seluruh muka bumi seperti di Jerman, ada buku-buku, penjualan buku-buku, di Iran penjualan buku-buku. Nah itu selingi dengan musik bangsa ini, budaya bangsa ini dibawa ke sana, perkenalkan. Lalu makanan Cina itu besar karena budayanya, bukan karena otaknya. Seperti apa budaya makan, budaya kungfu, ini jenis makanan, budaya kungfu, lalu apalagi budaya kungfu, makanan, sejarah. Mereka angkat lewat sinematografi, lewat film-film yang mereka edarkan ke seluruh muka bumi. Mereka mau dibantu oleh pemerintah dalam penyebaran film dan segala macam. Nah itu yang terjadi. Kita harus lakukan itu. Lalu apa? Penguatan dalam bentuk budaya. Aktifkan semua buku-buku yang ada di bangsa ini keluar ke luar negeri. Salah satu buku yang paling terbesar yang bisa dibaca oleh orang luar itu cuma buku Pram saat ini. Coba kita cari orang-orang yang lain, ahli selain itu, edarkan dalam bahasa Inggris. Jadi pemerintah jangan bangga dengan pembangunan fisik, karena pembangunan fisik itu hanya sebentar. Akhirnya kita apa? Kita nggak memiliki kecerdasan dalam berpikir. Akhirnya terjadi apa? Ya ini tadi, kita makin dikuasai asing. Ekspor batu bara telah ditetapkan tidak boleh dilakukan lagi. Seminggu kemudian berubah. Seorang menteri ngomong bahwa ini tidak boleh dan ini harus dibebaskan. Batu bara kembali diaktifkan ke luar negeri. Harusnya orang yang pertama ngomong tentang batu bara dilarang, dia juga yang membuka itu, bahwa ini sudah saatnya nggak bisa karena ada alasan tertentu. Jadi kita harus buka kembali keran ekspor batu bara. Seperti itu. Jangan orang lain yang maju. Itu menunjukkan bahwa dia lebih kuasa daripada orang yang mengumumkan pertama. Seperti itu. Ini kan kelemahan dalam cara berpikir kita.
hingga kita terjebak dalam permainan-permainan politik-politik orang-orang luar demi mengambil sumber daya alam bangsa ini. Sementara SDM-nya itu tidak pernah diolah, SDM-nya tidak pernah dibangkitkan sumber daya manusianya itu lewat cara berpikir. Hingga apa yang terjadi? Kita hanya jadi pemain, kita hanya dimainkan orang terus-menerus. Karena apa? Itu tadi, karena kita tidak mau bergerak di bidang itu, pendidikan. Jadi ini yang harus kita lakukan. Karena antara sumber daya alam dan sumber daya manusia itu berkaitan. Seperti itu. Panggil semua ahli bangsa ini yang dari luar negeri, seperti Soeharto memanggil Habibie. Apa yang terjadi? Terbangun Nurtanio, terbangun PT PAL. Pindad bisa membuat senjata, rudal, tank. PT PAL udah bisa membuat kapal laut, kapal perang. PT DI sudah mampu membuat kapal pesawat terbang. Kan merupakan suatu kedahsyatan bila kita panggil lagi orang-orang luar itu. Kasih peranan kepada mereka, kita jangan terlibat di situ. Kita hanya melihat berapa penggunaan uang, kemana aja uang itu aja yang kita awasi. Berguna apa tidak pembangunan yang dia buat, itu aja sudah. Pemerintah yang ngawasi itu. Seperti itu, panggil semua ahli-ahli kita. Berikan kepercayaan pada mereka. Bidang komunikasi di Google banyak orang Indonesia, panggil mereka. Buat WA Indonesia, buat FB Indonesia versi Indonesia, buat Instagram versi Indonesia, buat blog versi Indonesia. Lalu stop dulu FB, semua hal yang dari luar itu, majukan ini. Lalu G5, mana sampai sekarang nggak terjadi. Dan kayak gitu, ini hal seperti ini nih. Kita meremehkan sesuatu karena berpikir tentang apa? Pembangunan fisik. Padahal bisa dibarengin pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusianya. Lewat pendidikan. Kenapa kita tak buka aja? Buka sekolah-sekolah, nah kampus-kampus, buka udah mulai sekarang. Pasar biasakan lagi. Seperti itu. Di pasar kasih obat-obatan untuk masyarakat agar mereka tidak tertular COVID. Seperti itu. Ukur pakai tesan itu. Kenapa nggak dilakukan? Sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Ini harus kita lakukan. Karena apa? Ini untuk menggerakkan kembali keberadaan bangsa ini. Lewat berbagai sektor, khususnya bidang ilmu sosial, ilmu politik, budaya, ekonomi. Seperti itu. Harus digerakkan kembali. Sebab inilah langkah awal bangsa ini untuk memajukan hal yang lainnya, teknologi segala macam. Seperti itu. Jadi kita jangan menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Tapi bagaimana antar sesama anak bangsa ini saling membantu hingga yang maju ini bangsanya secara bersama-sama. Karena itu tadi, kenapa bangsa ini bisa digitukan sama orang lain? Karena butuh fulus, uang. Lalu apa lagi selain uang? Harta. Lalu apa lagi? Kekuasaan. Ingin populer. Seperti itu. Padahal bukan. Jadi
Jadi hingga apa yang terjadi, bangsa asing itu melihat, oh ini orangnya bisa digunakan nih, udah bayar. Orang ini bisa digunakan nih, bayar. Seperti itu. Hingga bangsa ini tidak memiliki identitas sebagai seorang yang memiliki bangsa ini. Tidak bangga dengan bangsa ini. Seperti itu. Nah, menurut saya pribadi, udah saatnya dibuka semua kampus, dibuka semua sekolah, dibuka semua pasar, mall. Buka aja sudah. Kita tes selama 6 bulan. Siap di mall itu, sebutkan ciri-ciri COVID. Ketika ada itu, tes. Gratis, jangan bayar. Ini seperti itu yang kita lakukan. Ini harus kita lakukan bersama. Lu pelajari gimana Habibie bisa menurunkan uang yang tadinya hampir sampai 20.000 menjadi turun jadi 6.500 dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan. Seperti itu. Kenapa Habibie tidak bisa penuh dalam pemerintahan? Karena itu tadi, orang kita tidak suka dengan Habibie. Bukan itu yang terjadi sebenarnya. Banyaknya negara-negara melihat bangsa ini maju. Nih, lihat seperti waktu terjadinya perjanjian IMF dengan Soeharto. Yang dilarang itu adalah PT Nurtanio atau PT DI, PT PAL, PT Pindad tidak boleh beroperasi. Kan kelewatan. Berarti apa yang mereka cari? Ingin menghancurkan teknologi yang ada di bangsa ini. Siapa yang melakukan itu? IMF, Kamdensus itu. Yang bertolak, yang jika Soeharto tanda tangan dia begini, kayak bos. Soeharto nunduk tanda tangan. Kita terjerat peraturan-peraturan IMF hingga kita tidak bisa bergerak akhirnya. Minta bantuan IMF. IGGI di stop, diganti jadi IMF. Lalu, dan Habibie tidak dilibatkan dalam perjanjian ini. Habibie tahu setelah kejadian bahwa PT DI ditutup. Jadi tujuan mereka cuma ketahuan di sini. Tujuan mereka apa? Ingin menghancurkan kemampuan teknologi bangsa ini. Kan itu tujuan awalnya. Karena pergerakan bangsa ini sudah maju, bisa membuat pesawat. Karena standar mereka adalah standar apa? Realitas. Realitasnya apa? Terbentuknya N250, N230. Tiba-tiba para bule ini bekerja sama. Soros mengambil uang rupiahnya, mengosongkan rupiah di bangsa ini. Lalu IMF datang, lalu bergeraklah. Ada pergerakan-pergerakan mahasiswa, melumpuhkan semua sistem. Nah, ini terjadi. Berarti kan pemainnya siapa? IMF. Kenapa IMF? Ya itu tadi, karena menutup beberapa teknologi-teknologi yang ada di bangsa ini. Tidak boleh memproduksi lagi pesawat, ditutup. Berarti cuma satu tujuan mereka, menghancurkan kemampuan bangsa ini. Dari sini aja kita udah dianggap bahwa kita mampu, kita bisa, kita berhasil.
Nah, ada kejadian bagus ketika Jokowi menyetop batu bara dan nikel. Yang teriak itu Jepang, Korea, Cina, dan beberapa negara-negara lainnya. Minta biar ekspor itu dibangkitkan. Itu bagus sudah. Kita pakai aja itu terus. Kenapa tiba-tiba diadakan kembali? Dan yang ngomong pun bukan orang yang pertama, tapi orang yang kedua. Bahwa batu bara tidak jadi di stop. Jadi seperti itu. Ini seperti ini. Inilah yang terjadi teman-teman semua. Antara satu presiden dengan presiden yang lain saling bermusuhan. Karena itu tadi tidak memiliki daya yang cerdas. Kenapa? Karena berpikir tentang diri mereka. Itu. Hingga yang terjadi bangsa ini selalu begini. Tiap ada presiden baru dengan program yang baru, program yang lama dihapus, diganti dengan programnya dia. Ini realitas yang terjadi. Coba bila presiden 1, presiden 2, presiden 3, presiden 4, presiden 5, seterusnya itu selalu melihat, meneliti. Ya itu tadi, karena apa? Kemampuan bangsa ini berpikirnya nggak ada. Hingga tidak koreksi, yang ada cuma ego. Bahwa presiden itu memiliki kemampuan. Seperti itu. Yang terjadi sekarang apa? Euforia. Karena apa? Ada pembangunan. Memang betul itu yang dibutuhkan masyarakat. Yang nyata, memang betul. Nah, tapi di sisi yang lain gimana? Apakah masyarakat tahu sistem pendidikan bangsa ini gimana? Apakah masyarakat tahu bagaimana kita menggunakan uang ini? Apakah masyarakat tahu pinjam dari mana? Apakah masyarakat tahu kita punya utang berapa pada negara asing? Apa konsekuensinya bila kita nggak mau bayar utang? Kan itu yang harus kita pahami bersama. Ini harus kita koreksi. Bahwa antar pemimpin itu memiliki yang baik pastinya. Dicari yang baik itu apa? Dimasukkan sebagai bagian kelanjutan dari sistem yang sebelumnya. Seperti itu. Ada satu hal yang bagus itu cuma military essential force. Jadi itu pun karena apa? Karena sudah mulainya gesekan kuat antara Cina dan Indonesia, Malaysia dan Indonesia, Australia dan Indonesia yang selalu mengganggu, yang disebut oleh para orang-orang di Hankam itu, di Departemen Hankam, bahwa mereka adalah negara-negara merah. Itu pun karena ada kebutuhan yang memang dibutuhkan. Karena gesekannya udah mulai terasa, singgungannya udah mulai, maka itu dilanjutkan seperti pembangunan roket, rudal, balistik, exocet dan lain sebagainya. Karena ini kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk melawan negara asing. Pembangunan tank di Indonesia bersama dengan Turki, radar, itu memang dibutuhkan. Kenapa? Karena kebetulan ada keperluan dan negara lain sedang mengancam kita. Harus itu ribut kita semua. Harus ini dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi hal seperti inilah harus kita koreksi terhadap diri kita, bangsa ini. Lalu berikan ke swasta beberapa proyek-proyek yang memang memiliki kemampuan seperti batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Jangan dianggap bangsa ini bodoh, bangsa tidak mampu mengolah batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Atau kerjasama BUMN dengan swasta, tapi dengan perketat, dengan
syarat-syarat yang ketat. Uangnya ketika penjualan berlangsung, uangnya pakai rupiah, masukkan ke bangsa ini, tidak boleh diberikan pada bank-bank di luar negeri. Yang kedua, semua orang-orangnya orang Indonesia. Teknologi yang dipakai Indonesia, ada apa pakai itu. Kecuali hal-hal yang tidak mampu dilakukan, beli dari luar, itu lain cerita. Tapi kalau ada yang kemampuan itu ada, kenapa kita nggak beli dalam negeri aja? Pindad udah bisa bikin traktor, udah bisa bikin skop apa segala macam itu. Udah bisa semua, kapal-kapal berapa kapal, lalu apalagi lah yang dibutuhkan, batu bara, tongkang, itu sudah ada di Indonesia semua. Berikan itu pada mereka, atau BUMN dan swasta kerjasama dengan syarat-syarat yang ketat. Uang yang mereka hasilkan dari itu tidak boleh keluar negeri, harus di Indonesia disimpannya, kayak gitu. Jadi jangan ini dijadikan sebuah konflik yang sangat tinggi, dan orang-orang luar selalu melihat bangsa ini jadi bahan untuk kepentingan mereka. Si A diadu sama si B diadu sama si C diadu sama si A. Kenapa kita nggak sama-sama? Seperti ketika Soekarno dan Hatta berantem. Tapi ketika ketika Soekarno dikatain di Amerika dan di Belanda, Hatta ngomong apa? Kamu jangan ngeledek, saya punya presiden. Itulah presiden saya. Dipikir Hatta itu membantu mereka untuk mengenyek kembali Soekarno, ternyata tidak. Itu dilawan oleh Hatta. Demikian juga Soekarno. Ketika ada orang-orang kita meledek Hatta, dia keras, tegas. Dia ambil sikap, dia tidak suka dengan menjelekkan sahabatnya. Ini harus kita mulai. Aidit dan Sapri Prawira Negara, atau Aidit dan Natsir atau Sapri Prawira Negara, saya lupa. Ketika mereka di parlemen, mereka udah debat habis-habisan tentang konsep ideologi. Tapi ketika mereka keluar, mereka ngopi bareng, kelompok nongkrong bareng. Itu yang terjadi. Sekarang tidak, karena kita tidak memiliki basis berpikir yang baik, epistemologi yang ada di masyarakat ini. Karena kita selalu melepas daripada kekuatan literasi, kekuatan nulis, kekuatan diskusi. Kita dibikin lubang-lubang ekonomi yang membuat kita sengsara. Kenapa? Karena pemerintah pelit zaman Soeharto itu. Kenapa mereka lebih mementingkan kroni-kroninya daripada orang yang di luar kelompok mereka? Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat menjadi masa bodoh. Yang penting mereka berpikir bagaimana diri gue mampu untuk hidup dengan keluarga gue. Seperti itu yang terjadi. Lalu apalagi sistem pendidikan gak berjalan. Sistem pendidikan itu sistem tentara, pukul, tendang, tonjok, ngatain goblok, tolol, membuat depresi mental murid. Dan itu di muka umum. Ketika dihukum, dipanggil di upacara, ditampar, ditabok, dikatain goblok di depan orang ramai. Itu menghancurkan mental. Jadi seperti itu. Nah, demikianlah teman-teman semua. Bila kita kita selalu lalai dalam melakukan hal-hal koreksi pada diri bangsa ini, kita nggak akan pernah maju. Kemajuan ini semuanya. Karena apa? Karena kita tidak memiliki daya yang kuat dalam berpikir. Hingga kita hanya jadi alat orang-orang yang punya kepentingan di dalam negeri bangsa ini, yang digunakan oleh bangsa asing untuk menghancurkan bangsa ini. Ya seperti itu. Dan semua para elit ini saling bermusuhan dan dendam. Itu masalah. Karena apa? Mereka tidak memiliki kekuatan daya berpikir. Presiden Habibie digulingkan oleh masyarakatnya sendiri.
Apakah ada orang luar yang bermain? Koreksi sendiri, pahami sendiri. Kenapa Habibie turun? Karena dia telah mampu menguasai teknologi untuk bangsa ini. Yang kedua, dia telah menurunkan rupiah demikian dahsyatnya dalam waktu berapa bulan. Lalu yang ketiga, dia bangun kebebasan demokrasi, kebebasan pers. Dilepasnya pertahanan politik. Ini ketakutan bagi mereka. Kenapa? Karena bila bangsa ini sudah mengalami kemajuan dalam berpikir, hasilnya apa?